Di sini yang pertama, saya akan jelaskan mengenai pengertian dari sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dan memberikan nilai tambah dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Tujuan dari strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain kerja sehingga orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Sumber daya terpenting adalah sumber daya manusia sebagai orang yang memberikan tenaga, kreativitas, bakat, dan usaha mereka kepada suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah pengertian dari desain pekerjaan. Menurut Shimamura mengatakan bahwa desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam suatu organisasi. Desain pekerjaan memadukan isi pekerjaan, yang meliputi tugas, wewenang, dan hubungan, serta balas jasa dan kualifikasi yang dipersyaratkan, yang meliputi keahlian, pengetahuan, dan kemampuan untuk setiap pekerjaan dengan cara memenuhi kebutuhan pegawai maupun suatu organisasi tersebut. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai dasar penyusunan dari desain pekerjaan, meliputi tujuan-tujuan organisasi, kualitas kehidupan kerja, dan kerekayasaan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses sistematik yang digunakan untuk memprediksi dan menentukan jumlah kebutuhan serta penyediaan SDM pada saat ini dan masa yang akan datang. Dengan perencanaan yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan, serta membantu dalam restrukturisasi organisasi. Perencanaan di sini juga dapat membantu manajer untuk mencapai kinerja yang lebih baik, karena 1. Perencanaan berorientasi pada output. 2. Perencanaan memberikan arah orientasi pada kinerja. Yang ketiga, perencanaan berorientasi pada prioritas. Yang keempat, perencanaan memfokuskan pada hal-hal yang paling penting untuk mendapat perhatian yang utama. Yang kelima, perencanaan berorientasi pada keuntungan. Yang keenam, perencanaan membantu mengalokasikan sumber-sumber untuk mendayagunakan kekuatan terbaik. Yang ketujuh, perencanaan berorientasi pada perubahan. Yang terakhir, perencanaan membantu mengantisipasi masalah dan kesempatan sehingga dapat dicapai efisiensi dan efektivitas. Perencanaan SDM juga dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan social demand. Yang kedua, pendekatan manpower. Yang ketiga, pendekatan rate of return atau cost benefit ratio. Selanjutnya, pentingnya perencanaan SDM. Perencanaan SDM dilakukan dengan tujuan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan dan menunjang pencapaian efektivitas perusahaan. Perencanaan penting karena dengan perencanaan dan variasinya ditujukan pada upaya membantu pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Perencanaan dapat meminimalkan resiko atau ketidakpastian suatu tindakan dengan melakukan analisis masa mendatang dan analisis konsekuensi dari setiap tindakan. Ketidakpastian dapat dikurangi dan keberhasilan dapat dicapai. Perencanaan SDM bagi suatu perusahaan tidak lagi merupakan kebutuhan sekunder, tetapi merupakan kebutuhan primer dan tuntutan mutlak bagi perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Perubahan aspek lingkungan, baik internal maupun eksternal, menyadarkan perusahaan untuk selalu berbenah diri, melakukan perbaikan, penyempurnaan, penggantian rencana strategi,
atau selalu mendesain kembali rencana strategi perusahaan. Proses perencanaan SDM. Langkah-langkah perencanaan SDM dapat dilakukan dengan 1. Analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi perubahan-perubahan dalam lingkungan internal, perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternal, dan juga perubahan-perubahan tenaga kerja atau faktor workforce. Peramalan kebutuhan. Yang kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Dalam melakukan peramalan sumber daya manusia, terdapat beberapa teknik. Yang pertama, ramalan yang didasarkan pada para ahli. Yang kedua, melalui analisis kecenderungan. Yang ketiga, budget and planning analysis. Yang keempat, new venture analysis. Yang kelima, commuter analysis. Selanjutnya, yang ketiga, penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah, dan jenisnya. Yang kelima atau terakhir, penentuan dan implementasi program. Selanjutnya, hambatan dalam perencanaan sumber daya. Ada beberapa hambatan utama dalam perencanaan dan penetapan tujuan yang harus dipahami oleh semua jajaran manajemen dan karyawan, yaitu A. Tujuan yang tidak tepat. B. Sistem kompensasi yang tidak tepat. C. Lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. D. Kondisi persaingan yang semakin tajam. E. Keengganan untuk mengubah tujuan. F. Tidak memahami perusahaan yang semakin dinamis. G. Terjadi konflik internal perusahaan antara manajemen dan buruh. Cara mengatasi hambatan. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dalam perusahaan dan proses penciptaan tujuan. Meskipun bukan satu-satunya dalam mengatasi masalah, tetapi paling tidak dapat membantu pengambilan keputusan. Sebaiknya, rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan dengan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dan partisipasi dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. Elemen-elemen perencanaan SDM. Terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, perencanaan perusahaan. Yang ketiga, audit sumber daya manusia. Dan yang terakhir, peramalan SDM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen dan teknik dalam desain pekerjaan. Dalam menjalankan organisasi, desain pekerjaan sangat penting untuk menentukan tugas dan fungsi yang akan dikerjakan, sampai pada mekanisme dan metode kerja. Desain pekerjaan juga mengatur pengaruh dan hubungan antara pekerja satu dengan lainnya. Untuk menyusun desain pekerjaan, maka kita harus memperhatikan elemen-elemen dasar yang sangat mempengaruhinya. Elemen-elemen dasar ini harus dicermati pada awal penyusunan desain pekerjaan serta pada saat menyusun kembali atau merubah desain pekerjaan. Ada 3 elemen dasar, yaitu yang pertama, elemen organisasional. Desain pekerjaan harus memberikan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dilakukan, sehingga dapat memanfaatkan penggunaan sumber daya dan waktu menjadi lebih efisien untuk menghindari pemborosan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam elemen organisasi ini. Yang pertama, pendekatan mekanistik, mengidentifikasi setiap tugas dan mengelompokkan menjadi satu pekerjaan. Yang kedua, aliran kerja, dipengaruhi oleh sifat produk atau jasa, biasanya menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan.
Yang ketiga, praktek-praktek kerja merupakan cara-cara pelaksanaan kerja yang ditetapkan. Yang kedua, elemen lingkungan. Desain pekerjaan harus memperhatikan elemen lingkungan, sebab dari lingkunganlah sebuah organisasi bisa mendapatkan sumber dayanya, termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu memberikan kontribusi pekerjaan yang lebih baik bagi organisasi. Yang ketiga, elemen keperilakuan. Ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan, yaitu yang pertama, otonomi, yang berarti mempunyai tanggung jawab atau apa yang dilakukan. Variasi. Kurangnya variasi pekerjaan bisa menyebabkan kebosanan, dan kebosanan akan menimbulkan kelelahan, dan kelelahan akan mengakibatkan kesalahan. Yang ketiga, identitas tugas. Aktivitas yang dilakukan karyawan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas. Yang keempat, umpan balik. Bila suatu pekerja memberikan umpan balik tentang seberapa baik pelaksanaan pekerjaan, maka karyawan akan mempunyai pedoman atau motivasi untuk melaksanakannya dengan baik. Teknik desain pekerjaan. Teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, simplifikasi pekerjaan. Suatu teknik desain pekerjaan mengarah kepada pekerja yang sangat terspesialisasi, yang berarti pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil, biasanya terdiri dari beberapa operasi. Pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara lebih cepat. Resiko simplifikasi pekerjaan adalah pekerjaan bisa menjadi terspesialisasi sehingga menimbulkan kebosanan yang tinggi. 2. Rotasi pekerjaan. Teknik desain pekerjaan yang membuat seorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya atau pekerjaan yang lain di dalam organisasi. Dengan teknik ini akan membuat pegawai tidak merasa bosan dan banyak bidang pekerjaan yang akan diketahuinya. Namun, tidak produktivitas akan rendah karena para pegawai yang baru pindah ke pekerjaan yang baru akan terlebih dahulu menyesuaikan diri dan memahami pekerjaannya. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja. Hal ini sangat mengurangi tingkat kebosanan dan akan meningkatkan kepuasan kerja. Disebabkan banyaknya variasi pekerjaan bagi pegawai yang akan menambah arti dan tanggung jawab pekerja. Yang keempat, pemerkayaan pekerjaan, penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai. Pemerkaya pekerjaan dirancang untuk mengurangi kebosanan yang sering menjadi masalah dalam pekerjaan yang berulang-ulang. Program ini memberikan lebih banyak otorisasi untuk melaksanakan pekerjaan, pengambilan keputusan, dan meningkatkan tanggung jawab. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Dengan adanya teknik-teknik desain pekerjaan ini, para desainer atau perancang pekerjaan dapat merancang pekerjaan dengan sebaik mungkin dan dapat menyesuaikan pekerjaan dengan kehendak-kehendak pegawai dan sesuai dengan jenis dan tujuan perusahaan. Desain pekerjaan yang telah sesuai dengan kehendak pegawai dan sesuai dengan jenis dan tujuan perusahaan, maka besar kemungkinan dapat memuaskan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas atas pekerjaan mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi jabatan. Nah, apa sih deskripsi jabatan itu? Deskripsi jabatan itu mempunyai pengertian yaitu suatu catatan sistematis di mana isinya tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan tersebut. Nah, deskripsi jabatan ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan pengertian, pekerjaan rangkap, dan untuk mengetahui batas-batas wewenang dalam masing-masing jabatan tersebut. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka diperlukan adanya analisis jabatan. Nah, analisis jabatan itu untuk menganalisis dan mendesain apa pekerjaan yang harus dikerjakan, bagaimana dan mengapa
pekerjaan itu harus dikerjakan. Nah, analisis jabatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi pekerjaan secara menyeluruh. Nah, kemudian ada tahap-tahap analisis. Oke, dalam tahap-tahap analisis ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan awal. Nah, dalam persiapan awal ini ada 2 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pekerjaan. Yang kedua, penyusunan daftar pertanyaan. Nah, di mana dalam penyusunan daftar pertanyaan ini sangat berpengaruh dalam memperkerjakan seseorang dan sangat berpengaruh di mana seseorang ini ditempatkan per divisinya. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang kedua yaitu persiapan yaitu penyimpanan data. Nah, dalam penyimpanan data ini ada beberapa metode. Ya, ada 5 metode. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi ini bisa dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu melalui wawancara. Nah, wawancara ini untuk mencari ketepatan informasi. Jadi, setelah kita mengetahui bagaimana karyawan itu melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan baik, jadi kita perlu mewawancarai seorang yang ada di dekatnya juga. Jadi kita lebih bisa mendapatkan informasi yang akurat. Yang ketiga yaitu kuesioner, yang keempat yaitu logs, dan kelima yaitu kombinasi. Nah, dalam kombinasi ini campuran dari metode yang keempat tadi. Yang ketiga yaitu penyempurnaan data. Nah, di mana data-data yang telah kita dapatkan tadi dipisahkan untuk memperoleh data yang relevan dan selanjutnya siap digunakan untuk melakukan deskripsi jabatan tersebut. Oke. Setelah tadi kita mengetahui tahap-tahapan analisis jabatan. Nah, tahapan yang terakhir tadi kan tentang penyempurnaan data, yaitu data-data yang dipisahkan untuk memperoleh data yang relevan dan selanjutnya akan siap digunakan untuk deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar-standar pekerjaan. Nah, pengertian dari deskripsi pekerjaan itu, apa sih pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana dan apa pekerjaan itu harus dikerjakan. Nah, yang kedua yaitu tentang spesifikasi pekerjaan, di mana dalam hal ini adanya pembagian tugas kerja berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga yaitu standar prestasi kerja. Nah, di sini digunakan untuk menilai prestasi kerja karyawannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.